Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Kali ini saya mau sharing-sharing dikit lah ya. Ini sebenarnya penyakit udah sering terjadi, tapi ya siapa tahu ada yang masih perlu pengalaman ya, kita sharing di sini. Nah, jadi motor Supra 125 ini mengalami kasus ketika motor itu udah jalan sekitar 101 kilo ya, atau 500 meter. Ya, itu motornya itu sering mati. Nah, motor Supra 125 sendiri ya, pengalaman saya jenis Supra 125 dan KPH sering mengalami kasus tersebut. Tapi umumnya yang sering terjadi itu biasanya ada ya, sekitar 2 faktor, tapi nanti bisa kita cabang-cabang ya. Jadi mati ya, ketika motor itu mati di jalan, kita matikan kontak, terus kita on kan, motor bisa dihidupkan lagi. Nanti jalan beberapa kilo mati lagi kayak gitu, matikan kontak, hidupkan lagi, bisa hidup lagi. Nah, itu biasanya yang paling sering terjadi kayak gitu. Itu penyakitnya itu DDI ya, tanda-tandanya kayak gitu. Jadi CDI-nya itu udah lemah. Nah, biasanya yang kayak gitu ketika kita pakai jalan, misal 1 kilo, 2 kilo, motor mati, terus kita cek di bagian kuil sini, itu nggak ada apinya. Nah, setelah dimatikan kontak, coba dihidupkan lagi, apinya muncul kembali. Nah, itu biasanya yang kayak gitu CDI. Nah, itu yang sering terjadi di motor Supra 125 atau mesin KPH. Nah, karena motor ini bisa dibilangkan umurnya udah cukup ya, mungkin 10 tahunan lebih. Jadi penyakit-penyakit lemah pada CDI itu sudah mulai bermunculan. Terus kasus yang kedua yaitu di bagian BBM. Si motor itu 200-300 meter mati, tapi ketika dicek di api kuil itu ada apinya, tapi motor mati. Nah, ketika didiamkan sekitar 2-15 menitan, itu motor mulai bisa dihidupkan lagi. Tapi nanti jalan beberapa kilo atau beberapa meter lagi, motor akan kembali mati lagi. Nah, itu biasanya permasalahan di BBM. Nah, yang paling sering terjadi itu di bagian filter BBM kotor ya kan. Nah, karena motor udah lama, jadi filter bensin yang ada di selang bensin, letaknya di bagian tangki sebelah sana ya, itu sering mampet. Nah, itu bisa dibersihkan atau diganti, itu sering terjadi. Nah, ada lagi kasus itu yang sama kayak penyakit yang sedang saya tangani ini. Jadi dari BBM sana, dari sana itu ya, selang bensin yang masuk ke karburator itu deras, bensinnya deras kenceng. Nah, ketika motor itu mati, ini udah saya coba ya tadi sekitar 500 meteran, itu motor memang mati ya. Jadi kita pakai jalan sekitar 500, motor itu mati. Tapi saya cek di sini ada apinya. Jadi saya dorong ke sini, saya cek BBM-nya ngalir bagus, normal ya, filter bersih. Nah, ternyata saya cek itu di bagian sini Kang Bro. Ini juga sering terjadi. Itu di bagian area jarum pelampungnya sini. Nah, jadi jarum pelampungnya itu biasanya kasusnya itu dia nggak mau turun. Nah, kayak gini loh. Ini posisi saya posisikan kayak gini. Dia itu nggak mau turun. Jadi ketika dipakein pelampung gini ya, pelampung bensin kayak gini. Nah, terus dipasang kayak gini. Nah, ya kan? Dipasang kayak gini. Nah, dia itu di sini diturunkan kayak gini. Nah, biasanya dia itu nyangkut atau diginikan seret. Tadi waktu saya bongkar itu ditarik gini seret. Nah, itu biasanya masalah di jarum pelampung ini. Nah, ini saya tarik agak macet. Nah, tapi bisa. Nah, itu biasanya kasus-kasus seperti itu bisa kotor ya, di area sini kotor. Terus bisa juga terjadi di jarumnya ini tuh, ujungnya itu melar. Di sini jarum ini, motor ini ya, motor jenis Supra 125 ini kan pakai karet. Nah, biasanya ujung dari jarum ini itu melar, ataupun kadang ada kayak aus di bagian tengah sini. Nah, ketika dia aus di bagian tengah, itu ketika dia masuk ke dalam gini, masuk cep gitu, nancep, dia itu kayak kecepit ngancing, dia nggak mau turun atau nggak mau buka. Nah, ataupun kadang si karet ini melar, jadi ketika dia udah masuk gini itu nggak bisa fleksibel geraknya, jadi agak nyendat-nyendat, kadang normal kadang nggak normal. Jadi kalau dia jalan kebuka normal, motor bisa jalan, tapi ketika pelampung mulai naik, bensin mulai terisi penuh di mangkok karbu, ini mulai nutup ya, jarum nutup.
Nah, ketika di mangkok karbu mulai berkurang, nah ini nggak mau kembali. Itu yang menyebabkan motor jadi tersendat berbet dan akhirnya mati kayak gitu. Ini sering sekali terjadi di motor ini ya, selain pengapian. Karena ya seperti yang saya bilang di awal, motor jenis mesin KPH ini termasuk mesin tua lah, bisa dibilang gitu, karena umurnya di atas 10 tahun. Jadi tingkat kerusakan motor itu sudah wajar atau selayaknya lah ya. Selayaknya motor ini sudah mulai mendapatkan perhatian khusus ya. Jadi kayak CDI itu sudah mulai lemah-lemah ya kan. Kiprok udah mulai kadang mati, pengisiannya kurang maksimal. Terus termasuk ya si karburator ini juga mulai terganggu cara kerjanya dia. Jadi kayak pelampungnya ini, karetnya udah mulai melar ya. Jadi cara yang terbaik menurut saya sih, selain kita bersihkan di karbu, kita juga harus mengganti dengan jarumnya ini yang lebih baru. Memang mungkin ketika saya bersihkan, saya pasang lagi, dia akan bisa lancar. Tapi untuk mengantisipasi takutnya nanti dipakai sama yang punya motor, pas kita coba lancar, dipakai yang punya motor malah mogok lagi. Jadi alangkah baiknya kita ganti aja jarumnya ini dengan yang baru. Nah, soal jarum ini Anda bisa beli di all shop atau di toko banyak. Jarum tok ada, mereknya banyak, ada kayak Takayama, Tokaido ya kan. Banyak sekali merek-merek, Aspira, terus Federal, itu banyak, original pun banyak, bermacam-macam. Kalau yang memang ori ya, original AHM ini, Honda punya Supra 125 ini, harganya itu mendekati 200.000, 170-an lah ini harganya. Original ya, yang jarumnya tok itu harganya segitu ya, itu kalau original. Kalau ada bungkus ori-ori harganya cuma 15.000, 10.000, itu nyata, itu palsu. Kalau yang merek-merek Aspira atau Federal itu lebih ekonomis, jadi sekitar 25 ribuan harganya. Kalau kayak Tokaido, Takayama ya itu 10.000 sampai 15.000, terserah Anda. Kalau saya sih misal ada kayak merek Federal atau Aspira itu sudah, menurut saya udah lumayan lah. Aspira lah ya, itu sudah lumayan, enggak mudah melar atau mudah copot ujungnya ini. Oke, jadi ini saya akan ganti ya, mudah-mudahan nanti setelah saya ganti motor akan saya coba tes pakai jalan ya. Insya Allah sih sembuh. Biasanya kasus-kasus kayak gini tuh selain kita bersihkan, kita ganti jarumnya yang baru. Istilahnya kita akan permajaan lah kayak gitu ya. Biasanya sih sembuh. Ini saya lihat juga di mangkuknya memang kelihatan. Nah, isi mangkuknya cuma segini. Nah, harus normalnya kan di atas setengah lah ya. Nah, setengah daripada kapasitas si mangkuk. Oke, gitu dulu ya yang bisa saya share. Kalau teman-teman punya pengalaman lain mengenai motor jenis kayak gini, mesin KPH yang sering mati di jalan ya, selama yang saya alami ini, yang paling banyak, paling sering kasus motor ini yaitu di bagian CDI, kiprok ya, kalau kuil agak jarang, terus sama di bagian ini tadi BBM ya, bisa dari filter kotor, tangki kotor, ataupun karburator yang mulai macet-macet kayak gini pelampungnya. Jangan lupa di like, subscribe, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum. Nah oke Kang Bro, jadi motor ini posisinya nyala ya, tadi barusan saya coba ya, saya pakai jalan malam-malam ya, alhamdulillah memang dengan rute yang sama dengan tadi, lebih jauh lagi motor tetap aman, nggak ada mati atau merebet atau apa. Kalau tadi kan kita pakai jalan nggak lama merebet, setelah merebet mati kan. Ini nggak ada, aman sampai kembali lagi ke bengkel ini, alhamdulillah aman. Kita aja dulu ya, jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.